Orang yang paling berbahaya bukan yang tidak tahu, tetapi yang merasa sudah tahu segalanya. Kesombongan intelektual menutup pintu kebenaran. Pengetahuan adalah cahaya yang membuat jiwa melihat dirinya sendiri dan memahami tempatnya di alam semesta. Akal adalah anugerah tertinggi manusia, karena dengannya ia dapat membedakan yang benar dari yang tampak benar. Jiwa tidak hancur bersama tubuh, karena ia berasal dari ranah yang lebih tinggi daripada materi. Tubuh hanyalah alat sementara bagi jiwa untuk belajar. Kebenaran tidak bertentangan dengan iman yang sehat, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Ilmu tanpa kebijaksanaan dapat menjadi alat kehancuran, bukan pencerahan. Maka tujuan belajar bukan sekadar tahu, tetapi menjadi bijak. Orang yang mengenal dirinya sendiri akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Kesadaran diri adalah pintu menuju kesadaran ilahi. Penyakit bukan hanya gangguan tubuh, tetapi juga ketidakseimbangan jiwa dan cara hidup. Mengobati manusia berarti memahami keseluruhan dirinya. Tidak semua yang dapat dipikirkan harus diyakini, dan tidak semua yang diyakini dapat dipikirkan sepenuhnya. Di sanalah manusia belajar kerendahan hati. Ilmu sejati menuntun manusia pada keteraturan, bukan kekacauan. Semakin dalam pengetahuan, seharusnya semakin tenang jiwa. Keinginan yang tidak dikendalikan akan memperbudak manusia. Kebebasan sejati lahir dari penguasaan diri. Orang yang hanya mengejar kenikmatan indrawi akan kehilangan kenikmatan batin. Kebahagiaan sejati bersifat rasional dan berjangka panjang. Akal manusia mampu memahami banyak hal, tetapi tidak segalanya. Menyadari batas akal adalah tanda kebijaksanaan. Jiwa mengenal dirinya bukan melalui indera, melainkan melalui kesadaran akan keberadaannya sendiri. Inilah bukti bahwa jiwa lebih dari sekadar tubuh. Ketergesaan dalam mengambil kesimpulan adalah musuh kebenaran. Akal membutuhkan kesabaran untuk sampai pada kepastian. Filsafat mengajarkan manusia untuk bertanya dengan benar sebelum mencari jawaban. Pertanyaan yang keliru melahirkan jawaban yang menyesatkan. Kebenaran tidak kehilangan nilainya meski ditolak oleh banyak orang. Jumlah pengikut tidak menentukan kebenaran. Kebenaran tidak kehilangan nilainya meski ditolak oleh banyak orang. Jumlah pengikut tidak menentukan kebenaran. Manusia menjadi mulia bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena apa yang ia pahami. Kekayaan tanpa pemahaman tidak memberi makna. Tujuan akhir pengetahuan bukanlah kekuasaan, melainkan kesempurnaan jiwa. Di sanalah manusia menemukan kedamaian sejati. Tidak semua kesenangan layak dikejar, dan tidak semua penderitaan harus dihindari. Akal menilai nilai jangka panjang, bukan kenikmatan sesaat. Manusia menjadi mulia bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena apa yang ia pahami. Kekayaan tanpa pemahaman tidak memberi makna. Ilmu kedokteran mengajarkan kerendahan hati, karena kehidupan manusia tidak pernah sepenuhnya berada di tangan kita. Dokter berusaha, Tuhan menentukan. Ketakutan sering lahir dari ketidaktahuan. Semakin seseorang memahami, semakin ia tenang menghadapi hidup. Jiwa yang sibuk dengan kebajikan tidak mudah diguncang oleh musibah. Ia melihat ujian sebagai bagian dari keteraturan alam. Akal tidak dimaksudkan untuk membenarkan hawa nafsu. Ia diciptakan untuk mengendalikannya. Kebenaran tidak kehilangan nilainya meski ditolak oleh banyak orang. Jumlah pengikut tidak menentukan kebenaran. Manusia belajar paling banyak ketika ia menyadari bahwa dirinya masih bodoh. Kesadaran ini adalah awal kebijaksanaan. Ilmu yang tidak diamalkan akan melemah, sebagaimana tubuh tanpa gerak akan sakit. Pengetahuan membutuhkan praktik agar hidup.
Jiwa yang terikat sepenuhnya pada dunia materi akan sulit memahami realitas yang lebih tinggi. Keterikatan berlebihan membutakan akal. Filsuf sejati bukan yang banyak berbicara, tetapi yang hidup selaras dengan akalnya. Tindakan adalah ujian tertinggi pemikiran. Penyembuhan sejati tidak selalu berarti menghilangkan penyakit, tetapi memulihkan keseimbangan hidup. Tidak semua sakit adalah musuh. Orang bijak menunda kepuasan demi kebaikan yang lebih besar. Ia berdamai dengan kesabaran. Akal berkembang melalui latihan, bukan sekadar bakat. Siapapun dapat berpikir lebih baik jika mau melatih dirinya. Keheningan seringkali lebih mendidik daripada keramaian. Dalam diam, akal berbicara paling jujur. Kebenaran tidak takut diuji, karena ujian justru memperjelasnya. Yang takut diuji biasanya rapuh. Manusia yang dikuasai emosi tidak kehilangan kecerdasan, tetapi kehilangan kendali atasnya. Disitulah banyak kesalahan lahir. Ilmu tidak menuntut manusia menjadi dingin, tetapi menjadi adil dalam berpikir. Keadilan adalah bentuk tertinggi akal. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang seimbang antara tubuh, jiwa, dan akal. Ketimpangan melahirkan penderitaan. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang seimbang antara tubuh, jiwa, dan akal. Ketimpangan melahirkan penderitaan. Orang yang memahami sebab-sebab akan lebih jarang menyalahkan takdir. Ia melihat hukum, bukan sekadar kejadian. Pengetahuan adalah cahaya yang membuat jiwa melihat dirinya sendiri dan memahami tempatnya di alam semesta. Akal adalah anugerah tertinggi manusia, karena dengannya ia dapat membedakan yang benar dari yang tampak benar. Siapa yang menelantarkan akalnya, menelantarkan kemanusiaannya. Jiwa tidak hancur bersama tubuh, karena ia berasal dari ranah yang lebih tinggi daripada materi. Tubuh hanyalah alat sementara bagi jiwa untuk belajar. Kebenaran tidak bertentangan dengan iman yang sehat, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Ilmu tanpa kebijaksanaan dapat menjadi alat kehancuran, bukan pencerahan. Maka tujuan belajar bukan sekadar tahu, tetapi menjadi bijak. Ilmu tanpa kebijaksanaan dapat menjadi alat kehancuran, bukan pencerahan. Maka tujuan belajar bukan sekadar tahu, tetapi menjadi bijak. Penyakit bukan hanya gangguan tubuh, tetapi juga ketidakseimbangan jiwa dan cara hidup. Mengobati manusia berarti memahami keseluruhan dirinya. Pikiran yang terlatih akan lebih kuat daripada tubuh yang dilatih tanpa akal. Sebab tubuh akan melemah, tetapi akal dapat terus berkembang. Tidak semua yang dapat dipikirkan harus diyakini, dan tidak semua yang diyakini dapat dipikirkan sepenuhnya. Di sanalah manusia belajar kerendahan hati. Ilmu sejati menuntun manusia pada keteraturan, bukan kekacauan. Semakin dalam pengetahuan, seharusnya semakin tenang jiwa. Keinginan yang tidak dikendalikan akal akan memperbudak manusia. Kebebasan sejati lahir dari penguasaan diri. Manusia yang bijak tidak menolak pengalaman, tetapi juga tidak tunduk sepenuhnya padanya. Ia menimbang pengalaman dengan akal. Alam semesta tidak berjalan tanpa sebab, dan sebab tertinggi tidak membutuhkan sebab lain. Dari sanalah manusia memahami keberadaan Tuhan. Belajar adalah proses menyempurnakan jiwa, bukan sekadar mengisi ingatan. Ingatan penuh tidak selalu berarti pemahaman. Jiwa yang sehat memudahkan tubuh menjadi sehat. Oleh karena itu, pengobatan harus memperhatikan keduanya.